kok begini-begini ya, kayak hidup aku begini gitu. Udah dah, oh bunuh diri aja lah, udah mendingan mati aja lah kataku gitu. Begitu terus tuh. Aku kayak ibaratnya ke ustazah lah gitu. Ibunya ngaji, aku tuh langsung berubah gitu. Wah gitu. Lah, kata saya kok saya begini kataku gitu. Dan itu tuh dari situ mulut aku nggak berhenti. Ibaratnya kayak pasien teteh yang nganum gitu. Ngoceh mulu. Ngoceh mulu. Jadi aku tuh kayak orang dibuat gila. Aku tuh gatel sekujur tubuh teh. Dan parahnya lagi, maaf sampai kemaluan saya tuh bentol semua sampai belakang begitu. Kenapa sih aku tuh kemasukan melulu gitu? Jadi belum tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel YouTube Ria Puspita Official. Semoga kalian penuh dengan keberkahan, kesehatan, rezekinya mengalir. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Terima kasih juga untuk support komennya. Ya komen yang baik-baik, terus kasih tahu Bang Ale atau tim Teria, nih ada kasus viral ini, bantuin dong. Terima kasih sekali. Dan buat kalian yang masih nanyain bagaimana caranya buat konsultasi penanganan, ngundang timku untuk pembersihan rumah atau pembersihan tempat usaha, langsung aja hubungi admin. Ada admin Dika dan admin Sasi. Kebetulan nomor telepon Sasi ganti, tapi nggak masalah. Kalau mau chat yang nomor yang lama nanti keluar juga kok nomor yang baru, nggak masalah. Ini nomor yang baru kok nomornya ganti, iya sudah menumpuk pasiennya. Jadi kita ada digantilah pokoknya gitu biar rapi. Dan buat yang belum dibales tolong chat ulang lagi ke admin. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber hubungi Bang Ale. Dan satu hal yang paling penting, jangan cuma nyetel di YouTube tapi langsung aja ke Spotify. Klik Ria Puspita Official, kalian akan dengerin cerita dari narasumber yang top juga sama kayak di YouTube. Nah, untuk kali ini kita kenalan dulu sama narasumber, siapa namanya, tinggalnya di mana, ceritain masalah pribadi atau mistis keluarga atau mistis temennya. Kita tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Sayang boleh kenalan sama sahabat mistis, namanya siapa, tinggalnya di mana? Perkenalkan, nama saya Nur. Tempat tinggal saya di Karawaci, Tangerang. Ya saya sih untuk beberapa bulan ini ya Teh ya, aku ada mengalami kejadian-kejadian yang menurut aku tuh teror-terornya tuh setiap hari gitu, setiap hari. Berarti udah siap ya buat cerita ya? Insya Allah siap. Semuanya siap? Kita mulai mistisnya. Kalau aku sih ngerasainnya dari awal tahun ya Teh ya. Jadi mungkin sekitar bulan Februari, Maret gitu ya. Nah, aku itu kan sebenarnya nggak mau tahu kayak unsur mistis atau apa gitu ya. Cuman aku tuh selalu logika gitu. Terus aku tuh berapa bulan itu tuh selalu overthinking, ngedown, terus di rumah hawanya panas gitu kan. Maksudnya kayak sering ribut antara kakak atau adik gitu ya. Nah, udah gitu tuh di pekerjaan aku juga selalu kayaknya ya aku bekerja tapi kok hasilnya segini sih gitu, kayak apa sih gitu, pokoknya ngeluh mulu hidupnya gitu. Aku ngerasa gitu terus sampai kayaknya tuh ada kepengen mau bunuh diri gitu Teh, mau bunuh diri. Nah, sampai tuh itu bukan sekali dua kali, setiap hari, dan setiap hari itu berulang. Sampai ya Allah, maaf ya, kapan udahlah kiamat aja, kesel banget kayak gini hidup gitu ya. Sampai aku ngerasa kayak seputus asa itu gitu. Terus aku kan agak tertutup ya sama keluarga. Terus pas
sekitar bulan sebelumnya apa sih, April aku tuh cerita sama kakak aku teh, kok kayaknya begini-begini ya, kok begini-begini ya, kayak hidup aku begini gitu. Udah dah, oh mau bunuh diri aja lah, udah mendingan mati aja lah, kataku gitu. Begitu terus tuh. Selalu diucapin tuh bunuh diri terus ya. Terus kayak diputus asain gitu hidup aku. Terus udah, maksudnya kan mungkin ada masalah keluarga juga lah, kayak adik aku gitu kan ya, masalah sama adik aku atau masalah sama kakak aku gitu. Jadi kayaknya aku kan juga ibaratnya tulang punggung keluarga, tapi kayaknya pokoknya hidupnya kayak aduh, kayak buntu banget gitu. Pokoknya udah begitu, maunya kalau nggak begini gitu mau nabrakin diri gitu teh. Nah, aku cerita tuh sama kakak aku, pokoknya sekitar April aku cerita, kakakku nyaranin terus, ayo yuk kita ke psikolog. Ih ngapain ke psikolog, emang gue gila, kataku gitu kan ya. Terus enggak, orang temen kok juga kesana, enggak apa-apa kok gitu, cuman case-nya beda. Temennya dulu mungkin kayak hutang piutang gitu ya teh ya, terus dia ke psikolog, pertemuan berapa kali sembuh katanya. Kata saya, masa sih saya gila, kataku gitu. Terus setelah itu dirayu tuh terus, kalau enggak ini aja yuk kita main ke puncak, katanya. Kita main ke puncak. Ngapain, main aja biar refreshing ya, kali hilang gitu ya. Nah, terus pas kayak gitu ya udah tuh, aku sih sebenarnya dalam hati nggak mau ya gitu. Terus dipaksakan gitu ya udah. Aku tuh heran teh, sampai bisa bawa motor dari tempat aku ke puncak itu kan berapa jam gitu. Terus aku kuat gitu ya. Terus dari situ tuh kita makan main gitu. Tapi itu aku cuman bengong doang gitu. Terus akhirnya abis main dari atas, kita ke bawah kan, kita ke daerah Sukamahi lah gitu kurang lebih. Nah, aku kayak ibaratnya ke ustazah lah gitu. Aku masuk tuh ke rumahnya gitu, terus kakakku sama temennya cerita sebentar, katanya pas itu ya udah, katanya masuk aja ke ini gitu, ke ruangan si ibu itu gitu. Aku masuk tuh ke situ tuh, pas itu kan kayak kamar gitu biasa ya teh ya. Terus ibunya ngaji, aku tuh langsung berubah gitu, wah gitu lah, kata saya kok saya begini, kataku gitu. Nah, kesebut tuh aku pokoknya udah jadi kayak apa tahu gitu, maksudnya yang di dalam diri saya. Nah, udah gitu ternyata tersebutlah nama-nama yang entahlah itu bener apa enggak ya teh, namanya juga jin gitu ya, setan gitu ya, yang katanya ngirim gitu, si ini gitu. Ada berapa orang? Seingat aku itu ada 2 orang. Oke, cewek cowok? Kayaknya cewek-cewek ya kayaknya. Terus kataku, ya Allah masa sih aku begitu. Nah, udah tuh, aku tuh dari jam berapa ya, pokoknya emang aku udah kesorean ke situ ya, dari 4:30 gitu. Nah, sampai maghrib, sampai isya di situ, aku tuh kayak udah tuh selesai kan, karena mungkin udah kemalaman deh, aku juga rumahnya jauh. Aku di ruang tamunya teh, dan itu tuh dari situ mulut aku nggak berhenti, ibaratnya kayak pasien teteh yang nganum gitu. Ngoceh mulu. Nah, sebelum itu maaf teh ada kejadian. Ada sayang. Pokoknya sekitar seminggu sebelum aku kesana tuh, aku tuh malam sekitar jam 12-an, aku tuh gatal sekujur tubuh teh. Gatal, dan parahnya lagi, maaf, sampai kemaluan saya tuh bentol semua sampai belakang begitu. Sampai pantat. Iya. Aduh, kenapa ya? Kataku, apa biduran kali ya? Aku kan logikanya gitu, biduran kali aku sakit. Kayak kameramen saya kan, sedang biduran. Iya, terus bentol semua kan ya. Aku udah ada gitu fotonya gitu. Nah, terus pas abis itu Ma tolongin Ma, aku gatal. Terus
mana obat gitu, obat diambil sama mama saya ke bawah, pas saya mau nyamperin tuh saya pingsan teh di situ. Pingsan kan. Nah pas pingsan tuh saya sesak napas. Balik lagi ke kamar saya sesak napas. Udah kasih minum udah hampir nggak sadar sama mama saya diurut-urut. Saya nangis gitu ya Allah kenapa ya kataku gitu. Udahlah gitu. Nah paginya subuhnya ibu saya cerita sama adik saya. Nah, aku juga ceritanya nggak tahu persis ya. Cuman kata adik saya itu kali mah ada yang iseng gitu. Terus masa sih kataku gitu kan ya. Nah pas subuh itu pas lagi zikiran ibu aku tuh ada makhluk dia. Oke. Makhluk kan kebetulan ibu aku tuh bisa sedikit, bisa lihat sedikit. Ada makhluk tuh kecil, seginilah kurang lebih kecil, terus hampir kayak itu yang gem fasik itu teh, kepalanya botak begini, matanya bulu. Nah itu kayak mau nyerang begitu nggak bisa karena ibu aku lagi zikiran. Udah tuh dia cerita tuh paginya pas aku sebelum berangkat kerja paginya. Aduh aku tambah overthinking kan ya. Terus nah pas maghribnya ibu aku kan sholat di atas, aku di bawah, aku lagi main HP aja. Nah ibu aku apa sih namanya dia pas turun kan Isya, mama katanya manggilin anak-anak nggak ada yang dengar katanya. Emang karena mama tuh pas lagi doa, pas lagi sebut nama kamu, mama nangis sekejar-kejarnya, nangis kenapa ya Allah, kenapa nangis ya Allah, ampuni segala dosa-dosa anakku, nangis. Manggil nama saya, manggil nama saya, nggak ada yang kedengeran. Padahal anak saya cuma beda kamar doang di atas teh, tapi nggak ada yang kedengeran katanya. Itu teriak-teriak katanya. Ya udah tuh, aduh aku kan makin kenapa ya di aku gitu ya. Nah akhirnya waktu itu kakak saya langsung yang dibawa ke Bogor. Terus aku selesai rukyah gitu, itu malah lebih parah tuh jadinya. Aku tuh dari sana Sukamai sampai pulang, mulut aku tuh nggak berhenti ngoceh. Itu jinnya itu nggak berhenti ngoceh. Jadi nggak ada rem losdol bener-bener. Hati-hati kamu, katanya. Hati-hati ya. Aku ngomong tuh sama kakak ipar aku. Kakak iparku kan yang bawa motor. Hati-hati. Ini si Nono ini kasihan. Dia itu mau dibunuh, katanya. Mau dibunuh sama orang-orang itu. Mereka jahat, katanya. Mereka jahat. Kalian tuh harus pindah. Bener, kalian harus pindah dari sini. Suaranya tuh suara anak kecil gitu. Tapi dia tuh umurnya ratusan tahun. Astagfirullahaladzim, itu dari sana sampai pulang, sampai besoknya lagi. Terus begitu. Kan saya bingung ya, mulut saya begitu melulu, namanya saya juga orang awam begitu, panik. Terus udah tuh saya minta tolong cari-cariin gitu ya orang yang bisa rukyah gitu. Nah pas abis itu minta tolong lah sama tetangga di depan rumah tuh. Maghribnya ke rumah itu pokoknya ya teh, hidup aku tuh dari situ udah berubah. Sepanjang hari saya ngoceh sampai keponakan saya yang masih 2 tahun saya bilang gini, halo sayang, sini nanti kamu nikah ya sama aku, gitu. Sampai kayak gitu kakak saya gitu, sampai jadi aku diledekin gitu ya sama kakak aku yang lain, sama anak aku gitu ya. Jadi ngeledekin si jinnya itu gitu kan. Terus ke kakak aku bilang gini, halo mama mertua, katanya. Ya gitu, halo mama mertua, nanti aku mau nikah ya sama dia ya gitu, sama sayangku, katanya gitu. Udah tuh kan tambah parah ya. Nah pas maghrib udah si Pak Ustadz datang. Si Pak Ustadznya datang kan, dimulai rukyah teh. Ini menurut aku benar-benar Ustadz gitu ya, benar-benar orang gitu. Abis itu bermuncullah berbagai macam jenis yang ada di badan gitu kan ya. Keluar semua. Keluar semua. Pertama tuh
katanya dari mantan suami kan punya istri, dia kesebutlah nama dia. Kata aku, kakak bilangin kak, rekam kak. Terus itu sambil, bukan aku gitu ya, bilangin tuh sama Sino, katanya. Gara-gara dia nih anak ini jadi gila, katanya gitu. Terus udah kan, kok kesebut nama dia dalam hati aku. Tapi aku sadar, tapi aku gitu ya nggak bisa kontrol gitu kan. Terus berganti, kesebutlah nama lain. Nah terakhir itu kan aku namanya di Ruqyah kan mungkin sistemnya kan beda-beda ya Teh ya. Itu kan udah ceritanya kayak disembelih lah gitu ya kalau Ruqyah yang itu. Udah mati ada lagi, ya Allah kataku gitu, capek banget saya. Kan energi habis kan Teh ya namanya di Ruqyah, dan itu nggak berhenti sampai malam. Terus terakhir tuh aku jadi ular. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah, karena udah kemalaman ya, akhirnya Pak Ustadz pulang dan aku belum sembuh. Cuma udah sadar saat itu? Sadar Teh. Jadi aku tuh kalau setiap kesurupan itu atau setiap ada yang masuk dalam, aku sadar. Cuma nggak bisa ngontrol gitu. Nah, terus kata kakak ipar aku, coba yuk ke tempat yang lain. Namanya kita orang lagi sakit ya, terus aku juga nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Ya udah aku ikut aja. Terus ke sini mah jangan, ke situ jangan. Akhirnya salahnya itu ke paranormal ya Teh ya, kalau bisa bilang gitu. Nah, awalnya dia masih di daerah Jawa lah, aku video call, tapi awalnya katanya ada paku dalam badan, ada 5. Terus aku video call kan, terus entah kenapa tangan aku ngikut sendiri gitu. Kayak gitu kan. Mungkin gitu ya bahasa dia ngeluarin yang ada di dalam badan aku, entah itu benar atau enggak ya gitu ya. Terus udah katanya nih pakunya, entah itu benar apa enggak atau dia bohong gitu. Pakunya nih ada katanya di titik sini, makanya di sini palanya sakit katanya. Ya sudah, aku suruh mandi udah segala macam, tapi nggak ada perubahan, masih mulut. Kepalanya juga masih sakit? Bukan, mulut masih ngoceh Teh. Mulutnya aja mulut ya? masih ngoceh. Dan itu parahnya tuh aku mendesis. Pokoknya bukan sejam sekali, bukan sehari 2 kali, dan itu nggak bisa kontrol aku. Dan jin itu ngomong sesuka hati kayak kita ngomong, saya kayak ngomong sama Teteh gitu. Nah, dicarilah lagi kan ya ke teman kakak ipar tuh, kesini ya udah kesini. Aku ke rumahnya, udah tuh segala macam aku diobatin kan, maksudnya di Ruqyah gitu, diambil gitu ya ininya apa namanya, di Ruqyah diambil sini gitu. Nah terakhir kali tuh pas ayo di mana lagi di sini. Nah ceritanya mungkin si jin ini tuh kayak dia tuh berpura-pura jadi khodam aku Teh. Kan namanya kita nggak tahu ya. Gak ngerti lah ya. Iya, aku nggak ngerti gitu. Ternyata dia pura-puranya tuh, ayo di mana lagi di sini katanya. Aku nunjukin di sini. Diobatin nggak? Gitu, diambil dari mulut. Tadi sini. Terus kayak aku tuh dikasih visual gitu. Coba di mana lagi, udah pada keluar belum? Udah, ada di mana? No, di sono katanya gitu kan. Udah pada mereka berada di luar. Aku nggak tahu benar apa enggak gitu ya. Cuman visual aku begitu gitu. Yang aku di batin aku begitu. Di sana 3 gitu. Dia masih nunggu kan? Iya, masih nunggu katanya. Nah, selesai dari situ kita tuh kayak dibohongin sama jin itu ya Teh ya. Kita pulang dengan apa namanya, aku tuh kayak aku punya ilmu baru nih gitu. Iya, gue punya khodam sekarang gitu, yang bisa yang bisa jagain gue gitu. Kan emang bener-bener kita ketipu ya Teh ya.
Terus udah kita ketipu tuh. Pulang ya. Jadi dan semua orang rumah aku tuh ditipu semua sama dia. Pura-puranya aku bisa ngedatengin arwah-arwah gitu. Oke. Iya, bisa. Jadi masuk ke dalam badan teh gitu. Entah itu bener apa enggak ya, apa tipu muslihat dia gitu ya. Mah, kataku gitu. Kan teman mamaku udah banyak yang udah nggak ada. Nih, si teh ini mau masuk, mau ngomong. Aku tuh kayak masukin, wah, masuk tuh ke dalam badan. Ceritanya aku tuh pura-pura jadi si almarhum itu gitu. So, Yati gini kan. Iya gitu. Doain kok Yati. Gini di sana gimana teh? Ya Allah serem banget gitu. Dan itu hari pertama itu aku tuh sekian masuk arwah tuh masuk ke aku. Dari teman-teman ibu aku, bapak aku, pokoknya ya kakek nenek ada gitu. Semua Semua masuk badan udah masuk ya. ya. Rame dah tuh di badan. Iya, tapi itu Gantian. iya. Terus aku bisa ngeluarin, aku bisa masukin kan. Udah kan. Nah, di situ tuh yang lebih parahnya ya. Ada pernah jam 12 malam tuh aku gatal lagi tiba-tiba. Panas lah seluruh tubuh kayak. Katanya kan ciri-ciri orang kena santet kan gitu ya Teh ya. Panas tuh badan. Bentol semua. Sampai kemaluan aku bentol. Sampai belakang bentol lagi. Terus dan ceritanya ini kan udah ada kodamnya di aku ya. Itu tuh percaya nggak Teh aku tuh jadi jin gitu ya. Jadi aku tuh ngeliat ular-ular tuh banyak kecil-kecil ya. Aku makanin satu-satu Teh. Aku makanin satu-satu. Wah, gitu. Aku makanin satu-satu. Kayak dia tuh ngeyakinin aku tuh kalau gue nih ngejagain lu gitu. Kayak gitu. Terus setiap hari begitu. Dan setiap ada di jalan, aku tuh kayak kemasukan jin lagi gitu. Tapi dia yang bersihin ceritanya. Anak aku pun kalau ada yang ketempelan, aku yang bersihin gitu. Akhirnya waktu itu kan malam tuh, udah maghrib tuh. Jadi kita tuh terbiasa diajak ngomong sama si jin itu ya. Ini tuh dia bilang Aki katanya. Aki dari mana? Awalnya tuh bohong kata dia dari Jawa katanya. Ada dari Jawa tapi kan masa namanya Aki. Cuman kan kita nggak nalar ya, dasarnya emang bego. Terus iya dari Jawa. Di ini silsilahnya nggak ada tapi udah tuh terakhir tuh kan dikumpulin tuh ada ibu aku, ada kakak aku, ada anak-anak aku, ada kakak ipar gitu ya. Terus dia tuh kayak semacam mungkin ngebohongin kita tuh kayak leluhur gitu. Rokok gitu kan. Coba rokok. Kamu yang sayang ya Neng sama ibu kamu, kasihan dia. Kayak dia tuh ngeyakinin gitu teh kayak apa ini tuh emang benar-benar mau ngejaga. Nah, pas yang maghrib itu tuh gongnya dia kan aku lagi ngoceh begitu, dia kayak nasehatin keluarga aku lah gitu. Terus aku bilang di batin aku ngeliat lagi ngomong begitu, anak ini mau mati. Terus langsung ngomong tuh badan aku teh semua, yang bener dalam hati. Terus kata mama aku, Mbak kenapa? Aku udah kayak ketakutan tuh kayak katanya tuh aku mati hari itu gitu kan. Mama, umur aku nggak panjang. Udah jangan begitu Mbak, katanya jangan begitu katanya. Udah yuk, kamu mau kemana deh, Mama turutin katanya. Akhirnya mama saya dibawa tidur kan, saya suruh tidur, saya naik ke atas suruh tidur. Saya dalam keadaan tidur teh, saya ada dikasih visual tuh kayak apa, kayak buletan tuh terus awan tuh. Jadi dia tuh kayak ada malaikat mau nyamperin aku gitu. Ya Allah, kan aku kan panas dingin ya teh, namanya tahu kita mau mati gitu ya.
Akhirnya saking kecapean ya, udah pada nangis. Aku tidur tuh. Ada berapa menit, 10 menit kali ya, aku kebangun. Kata dia gini, Mama, aku bilang, sini, Aki mau ngomong, katanya. Alhamdulillah, katanya. Anak ini nggak jadi mati, Bu, katanya. Nggak jadi dipanggil, katanya. Masih dikasih umur panjang, kata Mama. Alhamdulillah. Jadi buru-buru deh, cepet-cepet. Biar nggak kena santet, nyebrang, katanya. Nyebrang kan, kita suruh nyebrang. Nyebrang kemana? Ya, nyebrang. Katanya kita suruh nyebrang ke rumah saudara. Ibu aku. Nah, paginya tuh aku ke terminal. Jadi aku tuh kayak di visual aku tuh di rumah aku tuh di depan rumah tuh. Jadi si yang setan yang pertama itu ngasih tahu kalau di rumah aku tuh di sebelah tanah kuburan. Aku tahu kan gitu. Aku nggak tahu bener apa enggak ya dikasih visualnya begitu. Aku tahu orangnya siapa gitu. Terus pas aku udah mau pergi, udah sampai tuh ke terminal. Badan aku ngomong lagi teh kayak orang mau diajak ibaratnya diajak meninggal lah gitu, mungkin mau diangkat nyawanya gitu. Dari bawah sampai atas aku udah dingin, sampai kaki udah dingin, udah kemeng lagi, udah aku diam aja. Terus sepanjang hari itu kan di terminal ya teh, di terminal. Aku tuh ngelihat ibu aku ada yang nempelan. Kata, keluar nggak dari ibu aku, kata gitu. Terus jadi aku tuh kayak orang dibuat gila. Jadi setiap makhluk yang aku lihat itu entah itu bener apa enggak gitu ya. Cuman aku dibuat kayak gitu. Terus kata teman kakak ipar aku pas sorenya, udah kamu pulang aja, nggak usah nyebrang katanya. Nggak usah nyebrang. Tapi kan mungkin si setan ini si jin ini nyuruh aku nyebrang biar aku nggak ada keluarga, nggak ada yang nolongin gitu ya. Mungkin lebih parah lagi gitu kan ya. Terus udah tuh akhirnya dengan berat hati aku pulang tuh, padahal aku udah pesen tiket apa segala macam, angus kan. Aku pulang. Pas berapa hari berikutnya si teman kakak ipar aku datang ke rumah. Dijebak lah sama si teman kakak ipar aku. Lu bukan Aki ya, katanya. Lu bukan Aki. Lu tahu nggak Aki Manguntapa artinya apa? Diem tuh aku tuh. Si jin itu diem. Kok diem aja gini? Nah, terus lu si ular kan, katanya. Lu si ular kan, ngaku udah, kata. Akhirnya dia ngaku kan. Iya. Terus lu harus ada jarak dari dia 15 meter, katanya gitu. Jangan ada di badan. Iya aja, tapi kan namanya jin ya teh ya, biar iya juga nggak bakalan iya gitu. Kalau menurut aku sih gitu ya, kenapa nggak dimatiin aja sih, kataku gitu. Nah, jin udah mati. Hah? Setan udah mati. Iya kan, maksud aku mengganggu terus gitu. Kitanya yang dibenerin sayang. Jinnya mah udah mati, lah dia jadi setan. Kalau disuruh mati lagi bingung. Ya. Dia udah mati, kitanya yang suruh bener. Iya. Kitanya yang jangan ngikutin. Terus pokoknya aku tuh udah lost doll ya teh ya. Dan itu tuh dari situ kan aku berobat lagi tuh ke orang yang kejawen. Dikasihlah cincin. Karena pas malam satu suro tuh ada ledakan. Menurut kakak ipar aku kan jaga di bawah kan. Kata kakak ipar aku, semalam ada bunyi, duar, katanya. Aduh, namanya malam satu suro kan kita juga takut ya teh ya. Itu yang kita takut-takutin gitu. Itu kali kan nggak mungkin kalau misalkan mangga jatuh, katanya gitu. Terus kan kebetulan kakak ipar kan juga ada turunan gitu ya. Ada turunan bisa gitu ngerti. Terus pas habis itu si paranormal ini nyuruh kakak ipar aku ngambil cincin biar jagain aku tuh, katanya. Ngambil cincin. Pas diambil cincin kan besokannya, karena kan pas itu malam udah hujan kan, hujan gak berhenti. Besokannya dia ambil buat jagain aku. Nah, di situ tuh
aku bisa masukin yang ada di dalam cincin itu teh. Oke. Iya, aku bisa masukin yang ada di cincin itu. Dan aku dikasih visual sama dia itu Apa? genderuwo. Oh genderuwo. Pokoknya, tapi sebelum itu pas 2 hari sebelumnya aku tidur ya, gitu, tidur di bawah. Ada yang nungguin begini, tapi bulunya banyak. Itu warnanya coklat bukan hitam ya, warna hitam. Apa itu kali ya bentuknya gitu. Nah pas lagi aku masukin, jadi aku tuh nggak susah-susah buat masukin dia ke badan aku. Aku tinggal megang si batunya itu. Masuk. Wah, itu energinya gede banget. Setahu aku, serasa aku gitu ya, di sepanjang jalan tuh makhluk silih bergantian masuk ke badan aku teh. Nah gitu. itu tujuan kamu masukin makhluk yang ada di cincin buat apa, Anur? Apa ya? Kan aku maksudnya mungkin salah jalannya teh ya. Aku tuh bukan sengaja masukin dia, tapi itu tuh kayak ada gerakan sendiri yang masukin si jin itu. Nah, jadi biar aku ibaratnya nggak ini dari santet gitu mungkin gitu ya. Nah, udah tuh dia pertama kakak ipar aku dikasih cincin duluan, terus aku dikasih. Nah, pokoknya dari semenjak yang aku dari awal rukiah pertama tuh nggak berhenti aku tuh bolak balik jin masuk kayak gitu ya, kayak yang ada di kakak ipar aku tuh cincin aku bisa masuk itu, aku bisa masuk teh. Kakak aku yang perempuan kan ada gitu ya, ini dikasih nih buat sampean, ada berapa ya waktu itu ya. Kalau punya aku ada tuh warna kuning, nah kalau punya kakak aku ada 2 pada 3. Oh ada 3. Yang satu masih kayak katanya mani gajah ya teh ya, kalau kayak gitu kan ada. Yang 2 tuh bentuk cincin. Yang 1 bentuknya ular kobra. Ada taringnya. Jadi neno Iya, jadi loh. jadi. Keren juga itu. Semuanya masuk. Iya. Genderuwo iya, ular iya, terus Kan bener-bener ya, aku kan nggak paham kayak gitu kan. Terus sampai kayak aku tuh ceritanya sampai bisa kayak orang ngobatin kakak aku gitu. Wah, di badan kakak aku nih ada makhluk gitu. Nah, yang ngobatin si genderuwo itu gitu. Jadi aku tuh masuk, aku ambil tuh yang ada di badan dia. So, yang di badan dia kan ada kayak hati gitu ya. Terus yang belakangnya sini kan kata dia berat, kata kakakku. Aku ambil di visual aku tuh kecabut ular teh. Dari situ tuh diserang teruskan aku ya. Kayak aku pikir dari kakak aku gitu ya. Nah, aku berobat lagi yang ditemuin kakak ipar aku, tapi masih 1 orang itu juga. Katanya nih bukan dari kiriman dari kakak ipar aku, tapi dari dulu kan bapakku sering nyari apa ya, kayak klinik gitu juga ya teh ya, kayak cincin gitu, batu merah delima, terus dia nyari keris gitu kan ya, kayak ada perjanjian mungkin gitu, tapi kita nggak tahu apa gitu. Nah ditelusurin tuh sama temen kakak ipar aku, katanya ada perjanjian. Kan tambah blunder lagi ya teh, aduh gue pusing ya kataku gitu. Dari yang aku kena, dari yang ganti-gantinya aku ngomong ngeracau begitu, terus dari yang sekarang katanya yang dari bapak aku. Nah kalau kata teman kakak ipar aku, ibu aku sama kakakku suruh sholat di 3 waktu itu jamaah. Oke. Nah di sholat jamaah itu kita sempetin subuh, maghrib sama isya. Ya kan sempetin itu mungkin ya kita waktunya. Nah pas sehabis sholat itu yang berubah aku. Kamu lagi. Aku lagi. Itu capek banget ya itu tiap hari begitu. Rasanya gimana saat dia mau masuk di badan kamu? Apa yang kamu rasain? Itu
udah kemeng aja tuh meledak gitu. Kamu masih kerja sayang? Enggak, karena sakit. Oh pas sakit udah Udah langsung nggak kerja. berhenti. Iya. Sehari berapa kali kamu meracau atau kamu ingat atau dia kayak jam malam doang teh sore enggak? Itu everyday teh. Oke, berarti Tiap udah nggak ingat iya, waktu ya? Udah nggak ingat waktu. Jadi udah kayak ngomong begini gitu, kayak ngomong begini Iya, makanya. udah jatuhin mental kamu berarti ya. Iya. Nah terakhir tuh kan aku udah capek ya Allah capek banget sih begini melulu ya tiap kenapa sih aku tuh kemasukan melulu gitu. Jadi belum tahu nih. Santai aja. Kan ngomong bisa pelan-pelan. Nggak usah ngagetin dong. Kaget saya. Kasar banget sih setan. Kenapa? Matiin anak lu jangan macem-macem. Kamu dengar saya ya. Kamu tuh mau matiin anak ini dari kapan tahu nggak mati-mati juga anak ini ngoceh doang kamu. Emang kamu yang bisa matiin? Gue mau jaring tumbal. Tumbal buat apaan? Biar siapa yang mau tumbal? Kamu disuruh orang? Iya. No, ya santai aja dong. Saya aja ngomong biasa-biasa aja. Iya. Biasanya iya gitu ngobrol. Ini kan ngobrol santai di talk kita. Siapa yang nyuruh kamu? Siapa yang nyuruh kamu? Aja. Mau tau banget malahan. Siapa yang nyuruh kamu? Cewek cowok? Cewek cowok. Oke, tujuannya untuk numbalin anak ini biar dia kaya atau dia gimana? Biar dia mati. Bukan yang nyuruh kamu biar apa? Biar mati? Kan enggak kan yang nyuruh kamu. Biar apa? Biar dia kaya atau biar apa? Biar dia mati. Saya tahu kamu nyuruh anak ini mati biar dia mati. Yang nyuruh kamu setan bego. Yang nyuruh elu. Biar dia apa? Nyuruh lu tuh gunanya apa numbalin? Kaya? Apa dia mau apa? Apa dia tujuannya? Enggak. Ya terus apa? Karena dia sengaja mainnya anak. Nah jawab gitu yang dimati. Setan gue bego. Tanya dulu. Terus kamu di badannya dia kesiksa apa biasa aja ini? Kesiksa. Kenapa? Dia rukiah terus. Tapi kamu seneng kan di badan dia? Seneng banget lah. Ya kan? Seneng kan? Ya banyak-banyak pak teman aku. Oh ada berapa teman-teman Oh kamu? banyak sekali. Ada lebih dari 10? Iya. Oke, tujuan mereka juga untuk hancurin anak ini? Iya. Apa makanan yang dibayar untuk kamu? Darah. Darah apa? Hewan kah atau apa? Ya. Oh darah hewan. Supaya kamu keluar dari badan ini biasanya apa sih yang kamu lakuin? Biar keluar? Kasih tahu saya dong bocorannya. Biar kamu keluar dari badan dia. Gak boleh keluar. Oh nggak boleh keluar. Kalau seandainya nih kamu keluar, kamu disiksa sama Tuhan kamu? Atau enggak juga, nggak dapat hukuman? Enggak kan? Nggak bisa jawab. Apa nggak ngerti bahasa saya? Hah? Enggak. Ya udah keluar aja, orang nggak dapat apa-apa. Kan nggak disiksa juga kamu. Kalau mau ikut mau darah, kamu ikut Bang Ale aja nih. Mau ikut nggak Bang Ale? Enggak, dia bau gendut. Kok tahu Bang Ale ya? Setan bisa tahu Bang Ale, lucu loh itu loh. Rokok saya dong. Setan tahu Bang Ale gendut itu lucu loh. Kan Bang Ale nggak ada di sini. Gimana perasaan kamu? Yang dimasukin begini, ini masuk ruangan begini tuh apa perasaan kamu? Enak, banyak teman di sini. Ya. Ya udah tinggal di sini aja. Enggak. Kenapa? Sebelum anak ini mati. Kamu itu bukan Tuhan. Berapa lama kamu udah masuk tubuh anak ini aja nggak mati-mati? Udah lama. Ya udah kamu keluar. Saya mau ngobrol lagi sama anak ini, oke? Bisa kan keluar sendiri? Nggak perlu pakai cara saya? Bisa kan? Nah,
Go. Minum dulu. Minum dulu. Mumpung enak. Minum dulu. Go. Inilah yang namanya setan ngambil mental orang. Satu, banyak orang yang ke psikiater terus akhirnya gila, dinyatakan jadi ODGJ ya. Itu karena nggak tahu kalau dia itu punya halusinasinya karena makhluk halus kayak gini. Jadi kalau aku bilang sama kamu, kamu butuh tenang juga. Karena kalau dia terus-terusan masuk ke badan kamu, kamu terima, kasihan kamunya. Itu nggak akan sembuh-sembuh. Karena apa? Balik ke omongan aku awal, setan itu udah nggak ada. Ya, dia cuma energi sayang. Kayak kuntilanak nih, kita matiin lah. Dia aja udah mati, masa kita matiin lagi, bahasa gitu. Tapi yang diperbaiki itu bukan setannya, kitanya. Kamu belum nemu yang cocok aja buat badan kamu, buat tempat cerita kamu. Belum nerima aja yang cocok. Jadi otak kamu masih dimainin terus sama dia. Jadi nggak sinkron, terus tiba-tiba dia masuk buat nguasain, mulut kamu ngoceh, terus tapi hati kamu tuh mau berontak. Kamu tahu, aduh nggak bener nih begini nih, gue capek nih, tahu kamu. Tapi kan dia nguasain badan kamu. Apa yang di hati kamu saat dia masuk tuh, apa yang pengen kamu ucapin ke mereka tuh, pengen ngomong apa sih kamu? Pengen nanya apa sih? Ya, aku cuma pengen bilang stop. Berarti pengen sudah juga dong. Iya, Ya kan? capek banget ya. Capek gak sih? Capek banget. Saya itu dapat bukan cuma siapa? Mbak Nur ya? Bukan Nur doang. Ada ya mungkin banyak sahabat mistis yang tahu. Ada Hanum, ada Bu Silva, terus siapa lagi ya? Kayak Nur, Ale, Ica, terus siapa lagi? Yang parah kayak dia. Oh banyak, dan di Misteria juga banyak banget ya John ya, Mas Agung. Kita banyak banget yang kayak kamu, dan bahkan kalau di praktek tuh hampir setiap hari 20 orang, 15 orang yang aneh-aneh kita nemuin ya. Tapi satu, mereka berhasil karena pola pikir. Pola pikirnya disemangatin lagi, diganti lagi. Jadi kalau mereka mau masuk, ada caranya. Dan nanti aku kasih tahu caranya, selain kayak sebelum dia mau masuk, istighfar dulu. Ya Allah, dia mau masuk nih, mau ngacak-ngacak otak gue nih, mau ngacak pikiran gue nih. Istighfar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Terus dibaca tasbihan, semuanya, apapun yang kamu bisa kamu lakuin buat nahan itu semuanya. Terus ngobrol, sering ngobrol, kasih tahu, misal contoh ke kakakmu atau ke teman kamu atau ke suami kamu atau ke adik kamu gitu. Lu tahu nggak, nih dia mau masuk nih, gimana ya caranya ya, temenin gue yuk jalan bentar. Ya muter aja gitu sambil gandengan tangan, ngobrol, kayak rumah di depan rumah gitu, kalau kayak di depan studio saya gitu, jalan bentar, buat ngilangin dia biar nggak fokus ke sini. Itu lama-lama terbiasa. Walaupun kamu bilang hari ini gue nggak bisa teh, itu susah. Kamu baru berapa bulan, yang lain tahunan. Alhamdulillah bisa. Bahkan kita punya pasien yang baru saya datengin ke rumahnya, ada namanya Dewi, dia orang dari Sukabumi. Itu Dewi berapa tahun bang? Ada 9 tahun ya bang ya, 9 tahun. Saat di sini aja, kenapa kita nggak shoot? Karena dia mau privat, maksudnya mau privasi, dia nggak mau di show di YouTube. Dia baru ketemu sama saya kabur, lari, sampai security ngikutin ngejar dia. Setiap datang itu 4 kali datang. Tapi setelah saya ada ngobrol, saya kasih tahu dengan baik, nggak sekali, berkali-kali, itu baru bisa 9 tahun. Berarti ada nggak potensi untuk sembuh? Ada dong. Mbak Nur, saat dia masuk terus selesai, apa sih rasanya di badan kamu selain capek? Ya, lega. Atau kamu menikmati? Enggak kan? Nah oke, aku mau tanya apa? Soalnya biar dianya kesinggung dikit sih. Apa sayang? Kamu mau berontak kah? Kamu nggak mau nerima kah? Atau apa sayang? Ya aku sih nggak mau nerima. Kayak gitu. Kenapa? Anak ini mau gua matiin, lo nggak usah macem-macem. Enggak, saya cuma ngajarin ini mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Kamu gak usah ngeliatin saya, kamu yang datang ke sini, dia yang datang ke sini. Ya, saya nggak akan macem-macem. Saya cuma nolongin anak ini doang. Kenapa emang ya kalau anak ini sembuh? Pulanglah kayak nyuruh.
Kamu cuma ada di akal pikiran, tapi tidak ada di batinnya dia. Tidak ada di raganya dia. Percuma. Sekarang banyak orang pintar yang memang ngebantu anak ini. Tujuan kamu apa? Cuma mau bikin anak ini mati, anak ini gila? Enggak kan, nggak ngelakuin apa-apa. Biasa aja dia sehat. Malah kamu bikin dia terkenal loh. Kan jadi banyak yang mau bantuin. Bodoh kamu jadi setan. Mau ngomong apa ngomong. Biasanya ngoceh dari tadi, ngoceh-ngoceh mulu. Apa mau ngomong sama kameramen saya? Sama tim-tim saya? Mau ngasih tahu apa? Di sini ada apa? Apa yang kamu lihat di sini? Nah, ada nggak teman-teman kamu? Apa yang kamu lihat di sini? Kenapa nunduk? Kenapa nunduk? Malu ada yang lebih jelek dibanding kamu? Atau kamu yang paling jelek? Enggak. Kenapa? Kamu kiriman dari daerah mana sih? Kulon. Daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Kulon. Kulon. Kulon mana? Kulon Progo, Neng Ulon, Neng Idul, Neng Wetan. Kulon itu mana? Kulon banyak loh. Banten. Oh, Banten. Kamu jangan jelek-jelekin kampung saya juga loh. Mau Banten-Banten aja kamu. Tujuan kamu itu cuma mau bikin orang itu jadi kelihatan gila, tahu, bukan mati. Kamu mendingan pulang, belajar dulu. Ya, buat masukin orang tuh yang genah, yang bener. Jadi ekstrim enggak, kamu malah bikin saya jadi lucu-lucuan saya. Ngelihat kamu, ilmu kamu tuh seujung kuku nih yang ada di sini. Tapi lagu kamu tuh tinggi banget. Gak kasihan sama ini anak. Ngerusak, ngeracau otak doang. Belajar lagi yang bener kalau mau jadi iblis, mau jadi setan. Kasih tahu sama yang nyuruh. Jangan ke Badan Nur, suruh ke Badan Ria Puspita. Ntar saya kasih tahu tanggal lahir saya. Biar ngasih kado pas saya ulang tahun. Oke Mbak Nur, coba dengerin lagi. Buang lagi. Fokusin lagi, jangan dipikirin dianya, pikirinnya ke suara saya aja. Oke, terus nyesek nggak? Nyesek nggak? Lagi, relax lagi, terus istighfar sayang, istighfar lagi, istighfar dong. Oke, nyesek nggak dadanya? Iya. Kepalanya? Enggak. Nggak sakit kan? Oke, nanti kita kasih garam rukiah saya, kakaknya Mbak Nur ya. Buat mandi aku mau lihat Mbak Nur mandi garam rukiah saya kayak gimana. Stepnya nanti dibantu sama Bang Ale. Nanti saya bantuin dari jarak jauh. Karena ini masih ke mindset dia, hitungan bulan masih aman. Tapi jangan dibiasain kalau dia lagi masuk diajak ngobrol terus. Saya tidak suka. Jadi kalau misalnya ada yang masuk ke badannya dia, cuekin, langsung panggil Nurnya. Suruh istighfar, dikasih air minum, begitu terus. Nanti lama-lama gak ada proses untuk wacana, ngobrol lagi. Karena gak pantas juga kita ngobrol sama setan. Yang ada dia ngasih tahu berita yang bikin kita makin drop, makin pusing. Nanti mikirnya kita macam-macam kemana-mana. Contoh, Nur dikasih tahu, gue mau bunuh anak ini, gue mau begini. Kita mikirnya, wah ini anak mau mati. Enggak. Itu cuma ancaman. Yang biar apa, mindsetnya Nur sama mindset keluarga itu hancur. Ya. Kenapa saya tidak mau ekstrim megang Mbak Nur? Satu, masih baru. Baru itu, baru beberapa bulan ya. Belum ada setahun. Dan masih bisa saya yang sembuh. Mau sembuh nggak? Yang penting dari kamunya. Kalau mau sembuh, aku bantuin. Tapi aku, izinnya teh ya. Kan kemarin kan aku di iniin praktisi ya. Di iniin praktisi. Aku mengambilkan dari sosmed gitu ya. Di rukiah dari maghrib sampai pagi, sampai pagi. Habis dari situ badanku sakit semua. Sakit, terutama sakit fisik, tapi mulut masih begitu mendesis. Nah, habis itu badan aku tuh langsung panas teh sekujur tubuh. Kalau mungkin bahasa orang kayak ditelup kali ya teh. Itu 3 hari itu aku tuh nggak bisa bangun. 3 hari itu aku. Iya. Aku tahu, yang aku tanya kamu sembuh nggak? Iya mau. Udah itu doang. Yang aku tanya simpel, mau sembuh? Mau. Masalah mau diteluh, mau disantet, mau diguna-guna. Kalau hitungan belum ada 1 tahun, masih bisa sembuh.
Yang lama aja masih bisa sembuh. Yang penting satu, mau tidak. Kalau kamu tidak mau berarti kamu menerima ini dengan ya udah gue bisa kesurupan. Gue enak, gue nyaman. Karena apa? Kenapa saya sekarang pahit ngomong sama orang-orang yang kesurupan? Banyak orang yang duduk bareng sama saya niatnya sembuh saat dia viral karena dia kesurupan mulu. Jadi star syndrome. Malah ngebuat dirinya dia, gue bakalan jadi narasumber di sini. Gue salah. Saya yang malu. Kenapa? Saya ngajaknya sembuh, bukan ngajaknya terus-terusan sakit. Paham? Saya yang malu. Kenapa? Kok gue gak bisa nyembuhin dia ya? Ternyata dia di tempat mana-mana masih demen dengan gayanya dia sakit. Tapi kalau niat Mbak Nur sembuh, kayak Bu Silvania sembuh, Ica Adania sembuh, kita sembuhin. Kita bantu. Kamu semangat, saya 2 kali lipat lebih semangat. Karena apa? Itu kan badanmu, bukan badanku. Kayak pasien kayak saya deh sakit gigi nih. Kalau saya nggak ke dokter kan dokter mana mau tahu? Kan saya yang ngerasain sakit. Dokter cuma nyuruh cabut. Bu Ria cabut ya. Ternyata saya nggak cabut-cabut. Udah sembuh males. Yang sakit baru saya datang. Terus nyarain dokter. Dokter gimana nih masih sakit? Kan suruh cabut. Nah saya ngomong sama kamu. Kalau memang niat sembuh kita bantu. Tapi tujuan saya satu. Tidak perlu lagi nanya-nanya sama setan. Kalau dia masuk, akal pikiran kamu yang masih keisi karena kamu sadar kamu dimasukin, istighfarlah. Kalau masih sempat di dalam hatilah istighfar. Karena nanti yang tugasnya menyadarkan, ngingetin orang-orang yang sadar. Makanya saya bilang sama kakakmu, yuk bantuin saya. Buat bikin orang lain juga pengen nemuin saya, ketemu sama saya buat sembuh. Jangan datang ke sini cuma action karena kesurupan terus selesai. Saya tidak pernah kayak gitu. Saya maunya setiap narasumber saya datang tapi sehat pulangnya. Ada kemajuannya. Nggak bisa teh udah seminggu. Loh pasien saya 4 bulan 5 bulan ada kok. Setahun aja ada, tapi rutin terus. Karena apa yang namanya otak orang, mental orang itu beda-beda satu dengan yang lainnya. Mungkin si A gampang banget baru sebulan udah sembuh. Si B nih yang padahal cuma 2 hari apa 2 bulan baru kesambet, lama banget sembuhnya. Karena apa mental orang beda-beda. Kamu udah kena ke mental sayang. Jadi pikiran kamu itu udah kemakan nih gue diteluh teh. Ini dia ngomong nih, gue mau mati. Itu apa? Mental kita yang kena. Tapi itu ada nggak? Ada. Ini saya bilang ini ada. Tapi kamu mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh buang pikiran ada itu. Kita lawan. Karena satu doang syarat yang harus dilakuin sama penderita kena non medis atau ilmu hitam itu mental yang kuat dan yakin kalau dia sembuh. Jadi overthinkingmu itu aku balikin, aku putar jadi positive thinking dengan apa dukungan keluarga. Setiap Nur lagi kesurupan, tolong jangan ditanya-tanya. Ini dari mana? Siapa? Nanti dia ngagol tuh. Ini saya dari Ratu Kilon. Aku adalah Raja Jin dari Timur Tengah. Karena apa? Saya udah kebiasa ketemu begituan. Saya kesurupan pun setelah ngomong, jangan percaya dengan apa yang ada di badan saya. Karena kadang ya kita harus disclaimer. Jin itu cuma bikin nakut-nakutin kita. Jin itu cuma bikin memperkeruh suasana. Jin itu cuma buat kita jadinya gak mikir ke Tuhan. Tapi cari dukun lagi, cari ini. Tujuannya apa sih? Biar kita makin hancur. Sebenarnya kalau kita ibadah, kita ikhlas, kita fokus lagi. Karena ini kita yang dihajar. Saya itu mantan dukun santet. Harus orang pada diingetin lagi. Jadi kalau kamu ceritain ini di Teluh ada nggak teh? Kenapa saya mau kamu sembuh? Berarti emang ada. Cuma kamu masih sekian persen lah kecil. Bisa sembuh. Itu harus semangat. Ria lo yang ngomong, kan saya gitu. Teh Ria lo yang ngomong kita bisa sembuh, semangat. Orang yang ngobatin orang di luar belum tentu pernah jadi dukun santet. Karena saya udah pernah jadi pelaku. Saya kasih tahu kamu, orang pertama kali disantet itu nggak mungkin langsung ke fisiknya dulu, ininya dulu. Ngelihat bayangan ini, teror ini, cemas kan di sini semua adanya. Ya, tapi yang kesurupan itu benar ada. Ada tapi di sini. Kan aku bilang adanya di otak kamu. Soalnya kenapa kamu sendiri bilang saya masih ngerasain. Saya tahu ada yang masuk, cuma saya nggak bisa buat nyetopin, saya nggak bisa buat ngontrol. Berarti apa? Jiwamu masih aman, pikiranmu yang dirusak sama mereka. Paham? Saya balikin lagi, emang ada orang gila itu lumpuh? Tuh di jalan-jalan kan jalan.
Orang gila yang dikenain apa? Mental bukan? Pikiran kan? Tapi badannya dia, fisiknya dia seger. Bisa jalan, bisa ngamuk, bisa berontak. Orang kesurupan, apa dia langsung lumpuh? Kan enggak. Ininya. Jadi yang aku ingetin sama kamu, ini segini semangatnya, buset deh, gue semangat banget ini ngasih tahu lu masih bisa sembuh Mbak Nur. Semangat, oke? Kamu ngerti bahasa aku? Kan kamu yang lebih sehat. Jadi tolong kalau saat ini begini di rumah, tolong nanti ngingetin ke Bang Ale, dikirimin ke Bang Ale. Nanti saya kasih garam rukiahnya. Saya mau rutin tiap pagi mandiin itu dulu. Saya mau lihat dalam waktu 3 sampai 5 hari bagaimana. Kalau ada terus penurunan nanti ketemu saya lagi tanpa harus ada kamera, saya pegang biar makin enak. Oke sayang. Berarti sampai sekarang masih begini aja kan? Masih begini. Iya, belum ada perubahan apapun kan? Udah mau rukiah dari pagi sampai maghrib ketemu maghrib lagi belum ada sembuh kan? Belum tambah parah. Oke, buat sahabat misi semuanya yang di luar seperti Mbak Nur nih, ada saudaraku teh meracau terus, ngoceh terus kesurupan, ngamuk terus. Pesenin aja sama yang di sekelilingnya. Jangan ditanya kalau orang kesurupan capek. Ntar dia bilang Dewi ular. Ntar dia bilang raja ini. Ntar dia bilang namanya ini. Kita capek, kita yang waras keluarin aja udah. Kalau emang spiritualis bisa tutup. Tapi kalau nggak bisa kita ingetin ke pasien. Berarti pasien kita pikirannya udah mulai keganggu. Nah teh itu bisa nggak sih dibawa ke psikiater? Sebenarnya bisa. Tapi dikasihnya obat penenang. Kan akhirnya tenangnya karena obat. Lebih baik penenangnya itu keluarga sendiri atau orang yang ngebuat si korban jadi nyaman. Contoh suaminya, kakaknya, adiknya atau keluarga besarnya. Jadi dirangkul, diingetin, diajak ngobrol. Bukan setannya tapi dirinya. Gimana perasaan hari ini? Sakit nggak? Capek nggak? Apa yang lagi dipikirin? Oh iya tadi gue ngeliat bayangan ini. Visualnya tolong kirimin ke saya. Ceritain ke saya. Kasih tahu ke saya. Nanti ada yang saya akan sampein. Biar apa? Si pasien itu nggak segampang itu. Saya ngobatin Bu Silva itu susah banget. Saya ngobatin Ica, Salwa, banyak pasien saya Pak Aib itu susah banget. Nggak segampang yang udah ditayangin di YouTube. Tapi prosesnya itu kita nikmatin bareng-bareng. Yang penting satu, Mbak Nur semangat, saya semangat. Tapi kalau Mbak Nur loyo, udah deh nggak usah Tehria begitu, berarti nggak mau sembuh. Intinya itu, kalau saya nggak masalah. Orang tidak mau berobat sama saya tidak apa-apa. Tapi kalau orang mau berobat sama saya semangat banget. Tim, maju tim saya mah. Yang penting apa? Orang sehat. Jadi buat cerita, dulu gue pernah sakit, sembuhnya gara-gara timnya Tehria. Akhirnya apa? Jalin silaturahmi panjang. Kita bersaudara, kita teman baik, ya kan? Kalau saya lagi ke daerah rumahnya Mbak Nur, saya telepon numpang makan, lumayan kan, gratisan. Oke Mbak Nur, ingat ya, kontrol pakai ibadahnya. Kalau emang ada kodar apalah itu di badanmu, itu pasti akan menjagamu. Intinya cuma satu, Ria Puspita segini besarnya badannya ya kan, terus megang orang kesurupan. Saya nggak pernah yang namanya tiap hari memakan setan. Memakan setan itu, oh ya setan bilang ini, saya turutin, setan bilang ini, nggak. Saya tetap pakai naluri hati saya, batin saya. Oh kalau ini nggak bagus ya nggak usah saya dengerin. Kayak tadi sengaja saya ngajak ngomong, karena apa? Racauan dia itu seru aja buat diajak ngobrol, tapi apa tidak ada sama sekali menguntungkannya untuk kamu. Yang saya butuhin itu kamu sembuh, kamu sehat. Mau itu ada teluh itu urusan saya, ada santet itu urusan saya, urusan kamu sembuh. Saya yang ngerjain. Kalau emang ada teluh ada santet biar saya yang bantai dia lah, ngelepas dia lah, ngerapihin itulah. Kamunya ngerapihin apa? Imannya, ibadahnya, sama keyakinan. Oke sayang? Semangat dong. Mau sembuh kan? Capek banget. Iya dong capek. Saya yang kasihan ngelihat kamu. Tapi banyak orang di luar sana senang kalau kesurupan kan biar viral. Oke, terima kasih buat sahabat mistis, terima kasih sama buat Mbak Nur. Ya, terima kasih, Kakak, Teh. terima kasih sayang udah mau dampingin adiknya yang kuat, yang sehat. Pokoknya ini 2 perempuan karena kebetulan ada kakaknya Mbak Nur nemenin Mbak Nur, dan ini satu momen sebenarnya saya mau terus tapi ngelihat Mbak Nur tuh dari tadi tuh udah ketemu saya udah maki-maki saya mulu, sebel banget. Belum duduk udah dimaki-maki. Oke, terima kasih sahabat mistis. Setiap mistis ada ceritanya dan setiap cerita pasti ada mistisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.